Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Donan Alanto Iskandar, kembali lagi pada topik hak akan kekayaan intelektual bersama Wahana Ajar Bisnis. Bagi yang baru kali pertama bertemu dengan saya, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Inilah profil singkat dari saya. Hmm, Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya punya sedikit cerita. Kira-kira ketika tahun 70-an ya, sekitar tahun 70-an, ketika almarhum kakek saya masih hidup, dan saya masih kecil, kakek saya sering mengajak saya untuk makan di sebuah warung sate dan tongseng yang sangat terkenal di Jakarta, yang ada di kawasan Gelora, dekat stasiun KRL Gelora, Sudirman Tamrin ya. Sebut saja sate kambing dan sop atau tongseng Pak Pulan, ya kan. Ya sama dengan kuliner lainnya, jika terkenal dan enak, punya cita rasa yang unik, tentu yang datang ramai sekali. Kemudian, sekitar 80-an, saya mengikuti orang tua untuk pindah tugas ke luar kota. Kemudian, kami merantau ke Cirebon, ke Padang, ke Palembang, ke Lampung. Mengikuti pendidikan baik master di Australia, sempat bekerja, eee, di luar negeri juga. Sekitar tahun 2002 kami kembali ke Jakarta. Dan saya ingat dengan masa kecil saya dan kangen dengan makanan, khas Indonesia, terutama sate kambing dan sop tongseng itu, saya ke Gelora bersama istri saya. Waktu itu anak kami masih kecil ya. Dan terkejut ya, begitu kami sampai ke kawasan tersebut, ternyata tukang satenya banyak banget. Ada sate kambing dan tongseng Pak Pulan kumis, Pak Pulan kumis tipis, Pak Pulan jenggot, Pak Pulan 45, Pak Pulan 73, banyak banget. Sampai saya bingung, ini yang original. Nah, akhirnya kenangan masa kecil saya itu terlewatkan. Karena saya sendiri udah nggak tahu mana yang benar ini. Dan akhirnya bermuncullah pesaing-pesaing baru, dengan berbagai macam inovasi dan cita rasa yang, eee, dengan berbagai varian baru, ya sudah pukulan terlupakan. Bahkan mungkin generasi sekarang sudah tidak mengenal lagi pukulan yang sangat legend itu. Sementara belum sekali, masih banyak kuliner-kuliner legend yang bertahan hingga puluhan tahun sampai 3 4 generasi. Nah, itulah kenapa pentingnya haki. Mari kita mulai topik hari ini dengan haki ya. Kenapa haki penting? Ya, topik ini dimulai dengan pentingnya haki. Haki bukan cuma legalitas, tapi perlindungan atas nilai inovasi. Tidak ada gunanya
Anda berinovasi, tapi inovasi dan kreativitas Anda diambil sama orang lain dan diperbanyak begitu saja. Kalau sudah jadi banyak, sudah bukan inovasi lagi, sudah menjadi suatu hal yang generik. Tanpa haki, inovasi mudah ditiru dan dilupakan. Sama juga dengan Pak Fulan tadi, dilupakan. Generasi sekarang sudah tidak mengenal lagi sate kambing dan tongseng yang pernah legend di Jakarta. Hanya karena lupa mengurus hak. Haki itu sama dengan aset intelektual. Inovasi hanya jadi aset kalau dilindungi dan dikelola. Sama juga dengan properti dan harta benda lainnya. Rumah misalnya. Kalau hanya berupa tanah kosong, terus rumahnya nggak ada yang jaga, rumput dan ilalang tumbuh sembarangan, mungkin ada binatang liar yang berbahaya di situ seperti ular, maka menjadi nggak ada harganya atau harganya berkurang. Begitu juga dengan aset tanpa bentuk, intangible asset dalam bentuk haki. Kalau tidak dilindungi dan dikelola, maka menjadi tidak ada gunanya atau nilainya berkurang. Mulai dari identifikasi, pendaftaran, pemanfaatan, haki menjadi daya saing jangka panjang. Dan haki itu bukan hanya nama, tapi juga warna, corporate logo, kemudian tulisan, oh kayak warna, ya, eh, merahnya McD gitu, pokoknya. Kecil yang mungkin belum bisa baca sudah mengenal dengan mudah. Kita eh, pernah melihat kalau kita datang ke suatu bank BUMN yang punya seragam warna biru, kemudian bank BUMN yang satu lagi juga punya warna biru. Tapi birunya itu beda. Biru yang tidak bisa ditiru oleh para pesaing. Dan mereka juga punya logo, nama, tulisan yang khas, yang terlihat bahwa tulisan ini, karakter font atau huruf yang dimiliki itu benar-benar khas milik bank BUMN tersebut. Jenis-jenis haki. Satu, hak cipta, karya tulis, musik, desain. Dua, hak paten, teknologi seperti mesin, suku cadang, merek dagang, logo, nama, simbol, desain industri, bentuk visual produk. Oke jenisnya agar tahu mana yang perlu didaftarkan. Papan daftarkan papannya. Bentuk visual produk misalnya. Eh, Kia dan Lexus. Nah, sebut merek nih. Itu pernah masalah karena tulisan Kianya itu mirip dengan Lexus. Entah gimana ya bisa diselesaikan. Begitu juga dengan Apple dan Samsung. Ketika Samsung mengeluarkan Android, Apple langsung nuntut karena bentuknya tuh mirip. Ya, kalau tidak salah saya ya itu Samsung harus membayar denda ya di pengadilan internasional. Ya, eh, tapi kita fokus saja sama eh, bisnis yang kita miliki. Paten. Lindungi teknologi dan metode baru, tapi harus orisinil, aplikatif, dan tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas ini artinya tidak umum sekali lah. Jadi sifatnya seperti generik. Ada pembeda. Tapi contoh seperti obat. Yang namanya Panadol, Decolgen, Procold, apa, Godrex, itu semuanya kan paracetamol. Bayangkan kalau misalnya kita ingat putih semuanya. Paracetamol semuanya. Tidak menarik. Maka kita lihat produk kita tuh menjadi jelas paracetamolnya. Apa dikenal paracetamolnya? Tapi yang dikenal adalah Panadol. Yang dikenal adalah Godrex. Yang dikenal adalah Procold, Decolgen, dan lain-lain. Karena paten itu melindungi ide teknologimu. Walaupun mungkin isinya sama dengan yang lain. Proses pendaftaran paten. Persiapkan dokumen, judul, deskripsi, dan klaim. Kemudian ajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang hak itu bukan. Sekarang hak itu dilakukan secara online. Dan dalam waktu yang singkat,
itu langsung bisa keluar. Dengan catatan memang layak. Kemudian kalau ada pemeriksaan substantif dari Direktorat Jenderal yang berkaitan. Diterima dan diumumkan, proses teknis tapi sangat strategis. Proses singkat, sangat bermanfaat. Lindungi inovasi. Jangan cuma daftar. Setelah daftar apa cukup? Belum. Atau dan tindak pelanggaran karena nilai haki ada di penegakan. Nah, sebagai contoh ya, saya masih ingat ya dengan kasus air penyegar cap kaki 3 dengan badak Tinde Sentosa ya dari Singapura dan Indonesia. Begitu dengan Selelela dengan Starbucks karena logonya agak mirip. Nah, em, pemenangnya menang atau kalah itu tidak masalah sebenarnya. Yang masalah adalah kalau kita tidak melindungi, terlupakan. Tapi kalau kita menang itu bagus banget karena kita akan diekspos dan kita dianggap sebagai produk atau bisnis yang serius dalam melindungi karakter eh, unik dari produk kita. Makanya kita perlu pantau pasar dan pesaing. Kan kita tidak ada hukum saat perlu. Kalau perlu diekspos di media massa secara besar-besaran. Daftarkan hak lintas negara menjadi dibutuhkan. Proteksi aktif sama dengan inovasi tetap aman dan bernilai. Saya ingat, dulu mahasiswa saya itu pernah coba membuat wedding organizer. Kemudian dia mempunyai nama yang bagus, agak-agak bau bahasa Prancis. Nah, kebetulan nama tersebut saya pernah 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 lihat di Google. Kemudian saya cek di Google, terus saya bilang, mahasiswi ya, "Mbak, maaf, ini ternyata nama produk yang ingin Anda tampilkan itu, eee, sudah ada di Prancis, tapi bukan wedding organizer, produk lain nih. Tapi coba Anda daftarkan di Haki Indonesia, siapa tahu diterima." Nah, kita lihat apa jawabannya. Tapi intinya Haki bukan birokrasi, itu strategi pengembangan inovasi. Daftarkan, kelola, dan pertahankan hati Anda. Kita lihat, tadi lintas negara, ya, diakui dan dilindungi bahkan saat masuk pasar global. Tapi ternyata ketika mahasiswa itu memasukkan nama wedding organizer-nya ke Haki, itu ditolak. Karena secara lintas negara, nama tersebut sudah apa dipakai oleh sebuah produk Prancis walaupun bukan wedding organizer. Sudikanis Martina Berto, PT Martina Berto Mata Tilar Group, mendaftarkan merek dan paten sejak awal. Hasilnya produk diakui dan dilindungi bahkan saat masuk pasar global. Haki sama dengan modal ekspansi. Ketika kita punya haki yang bertaraf internasional, kita mau ekspansi pasar global dimanapun kita tenang. Karena kita sudah punya dasar hukum yang kuat. Bio Farma. Bio Farma mengamankan inovasi vaksin lewat paten internasional. Haki jadi senjata strategis menghadapi kompetisi global. Gojek. Gojek lindungi inovasi digitalnya dengan berdasarkan Haki. Fitur GoPay, GoSend, dan lainnya dipatenkan dan dimereka. Hasilnya, reputasi dan nilai perusahaan makin kuat. Kata-kata Go itu enak banget. Ya, walaupun Go itu dari bahasa Inggris yang artinya pergi, tapi orang-orang Indonesia atau orang-orang yang non berbahasa Inggris itu mudah sekali mengingatnya. Jadi semua varian produk dari Gojek itu diawali dengan kata Go. Asal jangan goblok saja ya. Ada lagi. Oke, refleksi Haki di produknya. Sudahkah inovasi kamu dilindungi secara hukum? Intelektual utama produknya. Mana yang bisa segera didasarkan sebagai Haki? Inovasi tanpa perlindungan sama dengan potensi yang bocor. Saya sendiri sebagai dosen, jika selesai menulis buku, ya, itu langsung daftarkan hati. Begitu udah keluar ISBN-nya, daftarkan hati. Ya, setelah diperiksa ya paling hanya butuh waktu 2 hari lah, selesai. Maksimal ya, maksimal bahkan bisa lebih cepat. Kita belum pernah, walaupun mungkin ya dari saya pribadi, buku berjuang. Saya akan menjadi kaya karena buku itu, tapi saya lebih tenang. Karena paling tidak jika ada orang yang mengklaim tulisan saya akan bilang, kamu nyontek nih, saya yang punya itu hati. Seperti itulah kira-kira. Paling enggak secara moral kita demikianlah topik mengenai haki, singkat, mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai ketemu lagi di topik yang berbeda. Bila itu hidayah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi